Bab 601. Diskusikan di perjalanan. Melihat Qin Chuan melarikan diri dengan panik, Tang Yuer dipenuhi kekhawatiran, mungkinkah cedera kakak Qin benar-benar parah? Jika tidak, mengapa dia gagap? Dia sangat khawatir dan bersiap untuk mengikutinya untuk memeriksa keadaannya, tetapi begitu dia berdiri, dia merasakan hawa dingin di tubuhnya. Tiba-tiba dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia telanjang sepenuhnya. Mengingat reaksi Qin Chuan barusan, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan rona merah muncul di pipinya yang cantik. Kakak Qin bertindak dalam kapasitasnya sebagai dokter yang merawat luka-lukaku. Lagi pula, seorang dokter tidak mengenal tabu, di mata seorang dokter, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya penyakit. Tang Yuer bergumam pada dirinya sendiri, seolah untuk menghibur dirinya, tetapi dia sama sekali tidak merasa marah karena Qin Chuan melihatnya secara utuh. Sebaliknya, ada sedikit rasa bangga. Di sisi lain, setelah meninggalkan ruangan, Qin Chuan pertama-tama pergi menemui Song Yan. Setelah menggunakan teknik terlarang kehidupan hari itu, Song Yan mengalami koma yang dalam akibat kerusakan pada 3 jiwa dan 7 rohnya. Saat ini, ia hanya bertahan hidup dengan susah payah. Jika bukan karena Qin Chuan yang mempertahankan vitalitas Song Yan dengan manik darah, Song Yan mungkin sudah mati. Tetap saja tidak ada gunanya, ya. Qin Chuan menghentikan perawatan itu dengan wajah penuh keengganan. Kemampuan medis ilahinya tidak mampu memberikan kesembuhan sedikit pun bagi Song Yan. Melihat Song Yan yang terbaring tenang, Qin Chuan dipenuhi rasa bersalah. Jika bukan untuk menyelamatkannya, mengapa Song Yan mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menggunakan teknik terlarang kehidupan? Qin Chuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Yan, tunggu aku. Aku akan menemukan mata air jiwa abadi secepat mungkin." Karena teknik pengobatan biasa tidak dapat menyembuhkan Song Yan, ia harus menggunakan teknik jarum penyehat jiwa dan pil pemulihan jiwa. Jarum penyehat jiwa adalah teknik rahasia akupuntur dari harta karun pengobatan kuno, yang mampu menyehatkan jiwa. Pil pemulihan jiwa juga sangat bermanfaat untuk pemulihan jiwa yang terluka. Dia tahu cara melakukan teknik jarum penyehat jiwa dan memiliki formula alkimia untuk pil penghidup jiwa. Saat ini, satu-satunya yang kurang adalah bahan utama untuk memurnikan pil penghidup jiwa. Giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi. Tetua Agung dari alam pertempuran mengatakan bahwa dia akan membawa giok jiwa 9 putaran dalam waktu 3 hari, tetapi tidak ada petunjuk tentang mata air jiwa abadi, yang kemungkinan hanya dapat ditemukan di dunia bela diri kuno. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, menghitung hari, sudah tepat 3 hari. Tetua Agung seharusnya mengantarkan giok jiwa 9 putaran hari ini. Saat ini, aku masih belum cukup kuat. Kultivasiku di tahap awal alam penguasa masih jauh dari memadai. Akan lebih baik jika aku bisa meningkatkan kultivasiku ke tahap menengah alam penguasa sebelum menuju ke dunia bela diri kuno. Setelah selesai berbicara, ia duduk bersila di samping tempat tidur Song Yan dan memasuki keadaan kultivasi. Pertempuran baru-baru ini dengan makhluk misterius yang sangat kuat di tingkat menengah alam penguasa telah sangat membantunya. Sambil memulihkan diri dari luka-lukanya, dia memanfaatkan kesempatan untuk mencerna wawasan dari pertempuran itu. Sementara itu, saat Qin Chuan dengan tekun berlatih di markas besar domain pertempuran. Wajah Tetua Agung tampak sangat jelek saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian semua tidak berguna, bahkan tidak mampu mendapatkan satu barang pun dari lelang. Bukankah sudah kukatakan, selama kita bisa mendapatkan giok jiwa 9 putaran, berapapun harganya bisa dibayar." Seorang tetua berambut putih berdiri di depan meja Tetua Agung, gemetar saat berbicara, "Tetua Agung, bukan berarti kami tidak berusaha. Hanya saja pemilik giok jiwa 9 putaran mengusulkan pertukaran dengan sistem barter, dan harta yang kami tawarkan tidak menarik minatnya." Tetua Agung itu dengan marah berkata, "Jika memang begitu, pergilah dan temukan orang yang memenangkan giok jiwa 9 putaran di lelang itu dan tukarkan dengan benda itu." Dahi tetua berambut putih itu dipenuhi keringat, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Tetua Agung begitu marah dan kehilangan kendali. Dengan ekspresi serius, tetua berambut putih itu berkata, "Kami memang pergi mencari mereka, tetapi orang itu sama sekali tidak menghormati wilayah pertempuran kami. Kami telah memeriksa, dan di dunia sekuler, kami sama sekali tidak menemukan jejak orang ini. Jika saya tidak salah, mereka pasti berasal dari dunia bela diri kuno." Dari dunia bela diri kuno. Alis Tetua Agung langsung mengerut rapat. Jika seseorang dari dunia bela diri kuno ikut campur, maka memang tidak ada cara untuk mengatasinya. Setelah berpikir sejenak, Tetua Agung bertanya, "Di mana orang ini sekarang? Kau bahkan belum berhasil menangani masalah ini, bukan?" Tetua berambut putih itu dengan cepat menjawab, "Orang-orangku telah mengawasinya, dia saat ini berada di Yandu." Tetua Agung berkata dengan tegas, "Perintahkan rakyatmu untuk mengawasinya dengan saksama. Jika kalian membiarkan dia lolos lagi, lebih baik kalian pensiun saja ke pedesaan." Tetua berambut putih itu dengan cepat menjawab, "Ya, Tetua Agung." Setelah pria itu pergi,
Tetua Agung segera menghubungi nomor Qin Chuan. Yandu, Villa Surga Puncak Awan. Qin Chuan, yang sedang berlatih kultivasi, tersentak bangun oleh dering telepon selulernya yang mendesak. Saat ia memeriksanya, ternyata itu adalah panggilan dari Tetua Agung. Qin Chuan mengerutkan kening, seandainya Tetua Agung telah mendapatkan giok jiwa 9 putaran, dia pasti akan mengantarkannya sendiri, tetapi sekarang dia malah menelepon. Tuan Qin, saya sangat menyesal. Pihak lain menuntut pertukaran harta benda, dan barang-barang yang ditawarkan orang-orang saya tidak menarik minat mereka. Seperti yang diharapkan, begitu Qin Chuan menjawab panggilan itu, sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Tetua Agung berkata. Dahi Qin Chuan berkerut dalam. Giok jiwa 9 putaran dan mata air jiwa abadi adalah bahan surgawi dan harta karun duniawi utama untuk meracik pil kebangkitan jiwa, dan harta karun ini langka dan sulit didapatkan. Setelah akhirnya mendapatkan petunjuk tentang giok jiwa 9 putaran, ternyata sudah diambil oleh orang lain. Tapi jangan khawatir, kami telah melacak orang yang menawar giok jiwa 9 putaran. Mereka saat ini berada di Yandu. Saya berencana untuk menemui orang ini sendiri, yang kemungkinan berasal dari dunia bela diri kuno. Yakinlah, saya akan mendapatkan giok jiwa 9 putaran untuk Anda, bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan, kata Tetua Agung dengan tekad yang tak tergoyahkan. Qin Chuan mengerutkan kening, dari dunia bela diri kuno. Tetua Agung menjelaskan, kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang orang ini di dunia sekuler, jadi kami berasumsi sementara bahwa dia berasal dari dunia bela diri kuno. Qin Chuan menghela napas lega. Selama mereka bisa menemukan orang yang memenangkan lelang giok jiwa 9 putaran, masih ada harapan. Sekalipun Tetua Agung berbicara tentang merebutnya dengan paksa, mereka tetap perlu mengamankan giok jiwa 9 putaran. Sambil berpikir demikian, dia berkata, saya akan menemui orang itu sendiri. Tolong kirimkan lokasi tepatnya, dan saya akan segera berangkat. Tetua Agung itu segera menjawab, baik. Setelah saya menutup telepon, saya akan mengirimkan lokasi orang tersebut kepada Anda. Panggilan ini bertujuan untuk memperjelas posisinya. Jika Qin Chuan dapat pergi sendiri untuk menemukan pemenang giok jiwa 9 putaran, itu akan menjadi yang terbaik. Qin Chuan melirik Song Yan yang terbaring di ranjang rumah sakit, lalu berkata pelan, aku akan segera membawa kembali giok jiwa 9 putaran. Tepat ketika dia hendak meninggalkan villa, dia melihat sosok yang dikenalnya di lobi lantai pertama. Tuan Qin. Melihat Qin Chuan, orang itu segera berdiri, tampak agak malu-malu di wajahnya yang anggun, tetapi di balik rasa malu itu ada sedikit kegembiraan. Ketika Tang Yuer melihat Qin Chuan, dia langsung teringat adegan di mana Qin Chuan memulihkan Yin dannya, pipinya langsung memerah saat dia berkata, Kakak Qin, nonamu telah mencarimu. Aku khawatir mengganggu kultivasimu, jadi aku memintanya untuk menunggu di sini. Qin Chuan menatap Mu Weiwei dan sambil berjalan keluar, dia berkata, aku akan pergi ke suatu tempat. Kau bisa menunjukkan jalannya. Kita bisa membicarakan masalahmu di jalan. Bab 602. Yang tua dan yang muda. Mu Weiwei tiba dengan mobil, dan begitu Qin Chuan duduk di kursi penumpang, dia langsung bertanya, apakah Anda tahu di mana Hotel Heavenly Palace berada? Sambil menyalakan mobil, Mu Weiwei menjawab, Hotel Heavenly Palace tidak jauh dari kota universitas. Dari sini, sekitar 15 menit berkendara. Apakah Anda akan ke sana? Qin Chuan mengangguk, pergi ke sana secepat mungkin. Begitu kata-kata Mu Weiwei selesai terucap, dia langsung menginjak pedal gas, dan mesin V8 meraung seperti binatang buas, melesat ke depan seketika. Saat Qin Chuan mengatakan bahwa dia perlu sampai ke Hotel Heavenly Palace secepat mungkin, Mu Weiwei tampak berubah menjadi orang lain, fitur wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi serius. Deru mesin Ferrari V8, ditambah dengan kendalinya atas pedal gas, mengubah mobil sport merah itu menjadi kilat. Di setiap tikungan, Mu Weiwei dengan tepat mengukur batas kemampuan mobil tanpa kesalahan. Qin Chuan memandang Mu Weiwei dengan agak terkejut, menyadari bahwa wanita muda ini tidak hanya sangat berbakat dalam melukis, tetapi juga dalam keterampilan mengemudinya. Qin Chuan merasa baru saja duduk di dalam mobil sebentar ketika, dengan gerakan yang indah, kendaraan itu berhenti tepat di pintu masuk Hotel Heavenly Palace. Kami sudah sampai. Mu Weiwei tampak tersadar dari lamunannya, melirik Qin Chuan dengan malu-malu, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Perjalanan yang semula berdurasi 15 menit itu berhasil ia persingkat menjadi hanya 10 menit. Qin Chuan berkata, kau tunggu aku di tempat parkir. Begitu dia melangkah masuk ke hotel, seorang ahli bela diri parubaya dengan pakaian biasa langsung menghampirinya. Halo, Tuan Qin. Seniman bela diri parubaya itu berbicara dengan penuh hormat dan suara yang mantap, saya dari tim Master Domain Pertempuran, nama saya Huo Zhengsu. Tetua Agung mengutus saya untuk menjemput Anda. Orang yang menawar batu giok jiwa 9 putaran berada di suite kepresidenan di lantai paling atas. Haruskah saya mengantar Anda untuk bertemu dengannya sekarang?
Benar-benar seorang seniman bela diri dari arena pertempuran, tak ada satu kata pun yang sia-sia. Jelas sekali, Tetua Agung telah mengatur semuanya. Qin Chuan mengangguk, baik. Huo Zhengsu memimpin jalan, dan mereka berdua langsung naik lift internal ke lantai atas. Mereka baru melangkah beberapa langkah ketika melihat iring-iringan 5 orang keluar dari suite kepresidenan paling dalam, dipimpin oleh seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Pria tua itu mengenakan jubah kain abu-abu yang bersih dan rapi, langkahnya terhuyung-huyung. Di bawah jubah abu-abu itu, ia mengenakan sepasang sepatu kain yang bersih. Pakaiannya sangat sederhana, tetapi matanya dalam, seolah-olah mampu menembus hati manusia. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang wanita muda berusia awal 20-an, yang pakaiannya sangat kontras dengan kesederhanaan lelaki tua itu. Ia mengenakan gaun ungu ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya, dengan sepatu hak tinggi berwarna putih di kakinya. Namun, jelas terlihat bahwa dia tidak terbiasa mengenakan sepatu hak tinggi, langkahnya agak canggung, dan jika dia tidak berpegangan pada lengan pria tua itu, dia mungkin akan kesulitan berjalan dengan mantap. Di belakang pasangan tua dan muda itu berjalan 3 ahli bela diri parubaya yang kuat. Meskipun mereka tidak sengaja memancarkan tekanan, orang tetap bisa merasakan aura mengintimidasi yang melekat pada mereka. Qin Chuan segera menyadari bahwa ketiga pendekar bela diri ini semuanya berada di alam puncak alam raja. Adapun lelaki tua itu, dia memiliki aura yang luar biasa dan sebenarnya adalah seorang ahli bela diri dari alam raja, seseorang yang sangat dekat dengan alam tahap awal dari alam kaisar. Mengenai wanita muda itu, dia juga seorang seniman bela diri dari alam raja, tetapi baru saja memasuki alam raja. Dari sini jelas bahwa orang-orang ini pasti berasal dari dunia bela diri kuno, karena di dunia sekuler, susunan pemain sekuat ini sama sekali tidak ada. Apa yang kau lihat? Belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Saat Qin Chuan mengamati kelompok itu, wanita berusia awal 20-an itu tiba-tiba menatapnya dengan tajam, berbicara dengan nada kesal. Qin Chuan mengerutkan kening, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Huo Zhengsu melangkah maju dan berkata dengan dingin, ini adalah tamu terhormat dari domain pertempuran. Saya mohon Anda menunjukkan rasa hormat. Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada meremehkan, seorang tamu terhormat dari domain pertempuran, apa urusannya denganku? Mengapa aku harus menghormatinya? Huo Zhengsu ingin mengatakan lebih banyak, tapi Qin Chuan menghentikannya. Apakah Anda, Tuan, yang memenangkan giok jiwa 9 putaran? Qin Chuan tidak melirik wanita itu, melainkan langsung berbicara kepada orang yang lebih tua, tanpa basa-basi. Alis tetua itu langsung terangkat, dan dengan tatapan dingin ke arah Huo Zhengsu, dia berkata, kalian seperti hantu yang gigih. Aku sudah bilang aku tidak akan menjual, tapi kalian terus saja menggangguku. Apa kalian benar-benar menganggapku mudah ditipu? Melihat tetua itu marah, Qin Chuan dengan cepat berkata, tenanglah, Tuan. Domain pertempuran bertindak atas nama saya untuk mencari giok jiwa 9 putaran. Jika Anda bersedia menjual giok jiwa 9 putaran kepada saya siap membayar berapapun harganya. Baiklah, namaku Qin Chuan. Aku memiliki beberapa kemampuan medis, dan aku cukup mahir dalam jalan bela diri. Selain itu, aku juga memiliki kemampuan pemurnian. Qin Chuan baru saja akan menyebutkan kemampuannya sendiri ketika tetua itu menjadi marah dan berteriak, diam. Aku tidak peduli siapa kau, atau apakah kau tahu ilmu kedokteran, apa urusannya denganku. Minggir sekarang juga, atau jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Begitu kata-katanya berakhir, ketiga seniman bela diri di belakangnya melangkah maju serempak, ekspresi mereka dingin saat menatap Qin Chuan. Sesaat kemudian, aura tekanan jalur bela diri yang mencekam dari 3 seniman bela diri puncak alam raja meletus secara bersamaan, menekan Qin Chuan. Ekspresi Huo Zhengsu berubah drastis. Hampir seketika, dia bergerak di depan Qin Chuan dengan tatapan serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada tetua itu, mohon, Tuan, tenanglah. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin mendapatkan giok jiwa 9 putaran. Mengapa tidak berbicara dengan Tuan Qin? Mungkin dia bisa membantu Anda. Kali ini, perempuanlah yang berbicara, menatap Huo Zhengsu dengan jijik sambil bertanya, apakah kau tahu siapa kami? Huo Zhengsu menoleh ke arah mereka dengan serius dan berkata, dunia bela diri kuno. Wanita itu bertanya dengan dingin, padahal kalian tahu kami berasal dari dunia bela diri kuno, kalian masih berani mengganggu kami berulang kali. Huo Zhengsu tidak menjawab, malah melirik ke arah Qin Chuan. Sebagai anggota domain pertempuran, tindakannya terikat oleh perintah dari atasan, terutama yang dikeluarkan langsung oleh Tetua Agung. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain berasal dari dunia bela diri kuno yang sangat berbahaya, dia akan bergegas bertarung tanpa ragu jika Qin Chuan memintanya, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Qin Chuan merasakan amarah yang tak bernama mendidih di dalam hatinya, tetapi tidak menemukan alasan untuk meledak lagi pula, giok jiwa 9 putaran itu milik pihak lain. Dia mungkin sangat membutuhkannya, tetapi itu bukan alasan untuk memaksa penjualan.
Dia mampu menggunakan kekerasan, tetapi hanya jika tindakan pihak lain melampaui batas toleransinya. Selain itu, meskipun tetua itu marah, dia tidak menyimpan niat membunuh terhadapnya. Demikian pula, ketiga pelindung itu tidak menunjukkan niat untuk membunuh, hanya memberikan tekanan dalam upaya untuk mencegah Qin Chuan. Qin Chuan bertanya, apakah Anda benar-benar tidak mau berdiskusi dengan saya, Tuan? Kali ini, si tetua bahkan tak mau repot-repot menjawab, tetapi tatapan yang diberikannya pada Qin Chuan bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Qin Chuan langsung mengeluarkan pil permajaan kecil dari cincin penyimpanannya, yang merupakan ramuan tingkat tertinggi yang dimilikinya saat ini. Ramuan tingkat yang lebih tinggi semuanya telah habis digunakan untuk penyembuhan. Ramuan ajaib. Pupil mata tetua itu tiba-tiba menyempit, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak menyangka seorang pemuda dari dunia sekuler memiliki ramuan, terlebih lagi, ramuan yang bukan kualitas rendah. Bab 603. Tidak disukai. Qin Chuan tanpa ragu melemparkan pil permajaan kecil kepada tetua, yang, terkejut, hampir secara refleks menangkap ramuan tersebut. Qin Chuan berkata, ini adalah pil permajaan ringan. Setelah meminumnya, seorang petarung tingkat raja yang kuat dapat dengan cepat memulihkan energi spiritual mereka. Tetua itu menyipitkan mata ke arah Qin Chuan, tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini sulit dipahami. Baru saja, ketiga seniman bela diri tingkat puncak raja yang dibawanya telah melepaskan tekanan jalur bela diri secara bersamaan. Meskipun Huo Zhengsu menanggung sebagian besar tekanan, Qin Chuan juga menahan cukup banyak, namun Qin Chuan tampaknya tidak tertekan sama sekali, yang cukup menarik untuk dipikirkan. Terlebih lagi, ramuan berharga seperti itu, Qin Chuan malah melemparkannya begitu saja. Tetua itu menyipitkan mata ke arah Qin Chuan dan bertanya dengan tegas, apakah kau tidak takut aku akan mengambil ramuanmu begitu saja? Qin Chuan tersenyum tipis, ini hanya pil permajaan ringan. Mengapa aku tidak memberikannya kepada tetua? Aku datang hari ini tanpa niat jahat, hanya untuk giok jiwa 9 putaran. Selama tetua bersedia memberikannya, aku dapat menyediakan pil permajaan ringan sebanyak yang dibutuhkan, bahkan ramuan tingkat tinggi jika tetua membutuhkannya. Ekspresi tetua itu langsung berubah muram, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, bahkan anggota terkuat dari keluarga kekaisaran dan kerajaan di dunia bela diri kuno pun tidak akan membuat klaim yang begitu berani. Kau, seorang seniman bela diri biasa dari dunia sekuler, berani membual begitu tidak masuk akal di sini. Apakah kau pikir aku orang tua bodoh hanya karena aku sudah tua? Sambil berkata demikian, dia dengan santai melemparkan kembali pil permajaan ringan itu. Ekspresi Qin Chuan langsung menegang. Ia bermaksud menukar ramuan itu dengan giok jiwa 9 putaran, tetapi tidak menyangka bahwa kata-kata jujurnya akan membuat tetua itu marah. Dengan tergesa-gesa, Qin Chuan menjelaskan, tetua, Anda salah paham. Saya mengatakan yang sebenarnya. Pil permajaan kecil hanyalah ramuan yang saya keluarkan begitu saja, saya bahkan dapat menyediakan ramuan tingkat yang lebih tinggi. Pria tua itu tidak berbicara, tetapi wanita muda berusia 20-an di sebelahnya mencibir, kalau begitu, kenapa kau tidak mengeluarkan ramuan tingkat yang lebih tinggi saja? Tepat ketika Qin Chuan hendak mengambil ramuan tingkat tinggi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ramuan tingkat tinggi telah habis dikonsumsinya, dan pil permajaan kecil yang baru saja diambilnya adalah ramuan tingkat tertinggi yang dimilikinya saat ini, dan hanya tersisa satu. Bagaimana denganmu? Kau punya atau tidak? Tahukah kau apa yang paling dibenci kakekku? Yaitu orang-orang sepertimu yang jelas-jelas tidak punya keahlian, namun dengan sombongnya membual. Wanita muda itu berkata dengan dingin. Orang yang lebih tua berkata kepada wanita muda itu, Suying, berhenti bicara omong kosong dengan anak muda ini, ayo pergi. Huo Zhengsu ingin menghentikan mereka, tetapi dihalangi oleh Qin Chuan. Qin Chuan tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang tidak akan berguna. Seringkali, kesan pertama sangat penting. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, di mata tetua, dia hanyalah seorang pemuda yang gegabah. Lagi pula, bahkan di dunia bela diri kuno, para alkemis yang benar-benar mampu membuat ramuan tingkat tinggi jumlahnya sedikit, apalagi di dunia sekuler. Ketidakpercayaan mereka padanya dapat dimengerti. Huo Zhengsu bertanya, Tuan Qin, apakah Anda menyerah? Nada suaranya menunjukkan ketidakpuasan. Jika bukan karena perintah tetua agung, mengapa mereka terlibat dengan orang-orang dari dunia bela diri kuno yang mencoba berdagang untuk mendapatkan giok jiwa 9 putaran? Berurusan dengan orang-orang dari dunia bela diri kuno bukanlah hal mudah, dan dia telah berusaha begitu lama, namun Qin Chuan menyerah begitu cepat, yang benar-benar membuatnya tidak nyaman. Sayangnya, tetua agung telah secara tegas memerintahkan bahwa segala sesuatu harus berpusat pada Qin Chuan. Dia juga merasa bahwa Qin Chuan hanya membual, mencoba menipu tetua agar menyerahkan giok jiwa 9 putaran, tetapi rencananya malah berbalik menjadi bumerang yang spektakuler. Qin Chuan memperhatikan ketidakpuasan dalam nada bicara Huo Zhengsu dan meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu berkata, kau telah bekerja keras selama periode ini. Kau bisa pergi sekarang.
Tepat sebelum pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung melemparkan pil permajaan kecil yang baru saja dikeluarkannya untuk ditunjukkan kepada Huo Zhengsu. Qin Chuan dengan acuh tak acuh berkata, anggap saja ramuan ini sebagai kompensasimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Huo Zhengsu terdiam sejenak sebelum wajahnya langsung dipenuhi amarah. Dia buru-buru mengejar Qin Chuan, melemparkan pil permajaan kecil itu kembali kepadanya, dan berkata dingin, aku berasal dari domain pertempuran, dan semua yang kulakukan mengikuti perintah dari atasan. Aku tidak butuh imbalan apapun. Qin Chuan merasa agak frustrasi. Lagi pula, itu adalah pil permajaan kecil, yang sangat bermanfaat bagi petarung tingkat raja yang kuat. Pil itu baru saja dilempar kembali oleh tetua, dan sekarang seorang seniman bela diri dari alam pertempuran juga melemparkannya kembali. Apakah pil permajaan ringan itu tidak punya harga diri? Huo Zhengsu kemudian berkata, Tetua Agung telah menyatakan bahwa aku tidak boleh kembali sampai kita berhasil mendapatkan giok jiwa 9 putaran. Qin Chuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan dengan santai menjawab, sesuai keinginanmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Huo Zhengsu dari kejauhan. Setelah sampai di luar hotel, dia melihat sebuah mobil bisnis mewah melaju kencang menjauh dari pintu masuk hotel. Melalui kaca jendela mobil, dia bisa melihat orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang sama yang datang dari dunia bela diri kuno. Tuan Qin. Melihat Qin Chuan, Mo Weiwei segera mendekat dan bertanya, Tuan Qin, apakah Anda sudah menyelesaikan urusan Anda? Qin Chuan memperhatikan mobil bisnis mewah itu melaju pergi dan, dengan perasaan agak enggan, menggelengkan kepalanya, belum. Melihat Qin Chuan duduk di kursi penumpang, Mo Weiwei segera pindah ke kursi pengemudi dan bertanya, kita mau pergi kemana sekarang? Setelah jeda singkat, Qin Chuan berkata, ikuti mobil bisnis di depan itu, dan jangan sampai mereka menyadari keberadaan kita. Oke. Mo Weiwei menyalakan mobil dan mengikuti mobil bisnis itu dari jarak aman. Sekarang setelah keberadaan giok jiwa 9 putaran diketahui, bagaimana mungkin Qin Chuan bisa menyerah begitu saja? Apapun caranya, dia harus mendapatkan giok jiwa 9 putaran, bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan. Jika perlu, dia akan menemukan cara untuk mengganti kerugian tersebut di kemudian hari. Sementara itu, di dalam mobil bisnis mewah yang diikuti oleh Mo Weiwei. Pria tua di dalam rumah itu tiba-tiba menoleh ke cucunya dan bertanya, Suying, menurutmu kakekmu terlalu lunak? Gadis bernama Suying menjawab, ini bukan soal kelonggaran, hanya saja menurutku kakek terlalu santai. Lagi pula, kita berasal dari keluarga kerajaan dunia bela diri kuno. Kakek berstatus bangsawan dan seharusnya tidak membiarkan anak muda dari dunia sekuler menipumu. Pria tua itu terkekeh dan berkata, lalu menurutmu apa yang seharusnya kakekmu lakukan terhadap anak muda itu? Sambil menggertakkan giginya, gadis itu berkata, dia berani mempermainkan kakek, menurutku dia harus diberi pelajaran keras agar dia tahu selalu ada ikan yang lebih besar di laut. Kemudian sang tetua berkata, tetapi tahukah kau, anak muda itu tidak bodoh. Kurasa dia setidaknya berada di tahap awal alam raja. Bagaimana mungkin? Gadis itu tampak sangat terkejut dan berkata, aku dibesarkan di dunia bela diri kuno dan menggunakan begitu banyak sumber daya kultivasi hanya untuk menembus ke tahap awal alam raja. Dia hanyalah orang biasa dari dunia sekuler dengan akses sumber daya kultivasi yang jauh lebih sedikit, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi hingga alam raja? Bab 604. Reuni dengan pelukis abadi. Melihat ketidakpercayaan di wajah cucunya, senyum di wajah lelaki tua itu langsung lenyap, dan dia berkata dengan tegas, apakah kau telah melupakan ajaran leluhur keluarga Lin? Melihat lelaki tua itu marah, Lin Suying segera menyingkirkan rasa jijiknya dan dengan tegas menyatakan, di dunia ini, setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, jangan menilai berdasarkan penampilan, jangan mengukur berdasarkan kekayaan, dan jangan menindas dengan kekuasaan. Mereka yang meremehkan orang lain pasti akan dicemooh, hanya mereka yang menghormati orang lain yang akan dihormati. Ekspresi lelaki tua itu sedikit mereda, tetapi dia masih berbicara dengan sangat hikmat, sejauh yang saya tahu, ada cukup banyak seniman bela diri tingkat raja di dunia sekuler. Meskipun sangat biasa di dunia bela diri kuno, mampu berkultivasi hingga tingkat raja di dunia sekuler yang kekurangan sumber daya sudah merupakan tanda bakat yang luar biasa. Pemuda tadi, di usianya yang masih muda, sudah memiliki setidaknya kultivasi tahap awal alam raja, yang cukup untuk menunjukkan bakat alaminya yang luar biasa dalam jalur bela diri. Jika suatu hari nanti ia memasuki dunia bela diri kuno, tak dapat dipungkiri bahwa ia akan mengukir namanya. Lin Suying terkejut, tidak menyangka kakeknya memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang pemuda itu. Kakeknya adalah Lin Bo, tetua kelima dari keluarga kerajaan Lin, salah satu dari 9 klan rendahan dari dunia bela diri kuno, dengan kultivasi setengah langkah menuju alam tahap awal kaisar. Seandainya bukan karena cedera serius yang menyebabkan kultivasinya anjlok, dia juga akan menjadi seorang kaisar kuat sejati saat ini. Standar Lin Bo sangat tinggi dan bahkan dia, cucu kesayangannya, belum pernah menerima pujian setinggi itu.
Namun segera, Lin Suying mengerti, seperti yang dikatakan kakeknya, para praktisi bela diri dari dunia bela diri kuno memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber daya kultivasi daripada mereka yang berasal dari dunia sekuler. Bagi Qin Chuan untuk berkultivasi hingga alam raja di usia yang begitu muda di dunia sekuler memang luar biasa. Meskipun Lin Suying dapat memahami rasa hormat kakeknya yang tinggi terhadap Qin Chuan, dia masih merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Dia baru berusia sedikit di atas 20 tahun dan telah mencapai alam raja, sementara Qin Chuan tampak berusia 25 atau 26 tahun, 5 hingga 6 tahun lebih tua darinya. Pada saat ia mencapai usia Qin Chuan, ia mungkin sudah mampu berkultivasi hingga puncak alam raja. Lin Bo menghela napas sambil menatap cucunya, jelas melihat ketidaksenangan Lin Suying. Tapi tak ada yang bisa dilakukan, pada akhirnya, harga dirinya akan berujung pada konsekuensi. Lin Suying tiba-tiba bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Kakek, apakah senior yang kakek sebutkan itu benar-benar sehebat itu?" Di mata Lin Bo yang keruh, tampak secercah cahaya saat wajahnya menunjukkan ekspresi kagum, dan dia berkata dengan suara berat, "Guruku pernah berkata bahwa bakat adik perempuannya bahkan melampaui bakatnya sendiri, jika diberi cukup waktu, dia bisa mencapai kesucian melalui melukis." Mata Lin Suying berbinar, dan dia bertanya dengan heran, "Mencapai kesucian melalui melukis? Kakek, apakah kakek merujuk pada alam suci yang legendaris?" Lin Bo mengangguk dan berkata dengan suara serius, "Guru kakek adalah seorang ahli alam penguasa, dan karena dia mengatakan demikian, itu pasti benar, tetapi..." Dia berhenti sejenak di situ, sementara ekspresinya berubah agak sedih. Wajah Lin Suying menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut, melainkan menunggu Lin Bo untuk melanjutkan dengan sukarela. Namun, Lin Bo tampak enggan membicarakannya lebih lanjut dan menghela napas, semua itu sudah berlalu, tidak perlu dibicarakan lagi. Lin Suying merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga mengerti bahwa kakeknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini, dan itu ada hubungannya dengan adik perempuan gurunya. Dia tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada sosok yang berpotensi hebat ini, yang mampu mencapai kesucian melalui seni lukis seperti yang disebutkan oleh kakeknya. Di dunia bela diri kuno, para suci adalah pembangkit tenaga legendaris yang tak tertandingi. Banyak ahli tingkat puncak alam kaisar menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengejar alam suci, tetapi bahkan di akhir masa hidup mereka, mereka tidak mampu melangkah ke alam suci dan mati dengan penyesalan. Nah, seorang tokoh besar dengan potensi mencapai kesucian melalui seni lukis ternyata tersembunyi di dunia sekuler. Wanita luar biasa seperti apa dia sebenarnya? Lin Suying sangat menantikannya, bahkan membayangkan dalam benaknya sosok wanita luar biasa yang sangat cantik itu. Pada saat itu, tidak jauh di belakang mobil van bisnis yang mereka tumpangi, sebuah mobil sport Ferrari merah mengikuti di belakang, tidak terlalu dekat namun juga tidak terlalu jauh. Di dalam Ferrari itu, tentu saja, ada Qin Chuan dan Mo Weiwei. Mo Weiwei, yang mengemudikan mobil super itu, tiba-tiba berkata, arah yang mereka tuju sepertinya menuju ke kompleks keluarga Universitas Yandu. Dahi Qin Chuan tiba-tiba berkerut saat dia berkata, tokoh kuat telah pergi ke pondok Dewa Lukisan, dan mereka pasti berasal dari dunia bela diri kuno. Mereka sudah sangat dekat dengan kompleks keluarga Universitas Yandu. Dia baru saja merasakan aura yang sangat kuat dengan cepat mendekati pondok Dewa Lukisan. Dan aura seperti itu hanya bisa dimiliki oleh karakter kuat di alam tahap awal kaisar, yang hanya bisa berasal dari dunia bela diri kuno. Raut wajah Mo Weiwei berubah drastis saat dia berkata dengan cemas, mengapa tokoh kuat dari dunia bela diri kuno pergi ke pondok guru? Tuan Qin, tanpa menyembunyikan apapun, alasan guru tersebut berhenti melukis setahun yang lalu, dan mengapa dia menolak untuk merestorasi potret Anda ketika saya mengajak Anda menemuinya, bukanlah karena dia sengaja mempersulit Anda, tetapi karena tangannya mengalami cedera parah, yang juga saya ketahui setelah saya mengajak Anda menemui guru tersebut. Alasan saya menemui Anda hari ini adalah karena guru telah memberikan kepada saya sebuah buku catatan dari gurunya sendiri, yang berisi teknik potret. Dengan mengikuti teknik potret dalam buku catatan tersebut, saya dapat membantu Anda mengembalikan penampilan asli orang dalam potret tersebut. Tuan Qin, saya ingin menyampaikan permintaan yang tidak pantas, dan saya harap Anda dapat menyetujuinya. Dia dengan cepat menjelaskan alasan penolakan Dewa Lukisan kepada Qin Chuan sambil meningkatkan kecepatan mobil supernya, memperpendek jarak antara mereka dan mobil van bisnis yang ditumpangi Lin Bo. Qin Chuan berkata, kau ingin aku membantu gurumu, kan? Mo Weiwei mengangguk, matanya memerah saat dia berkata, guru itu tidak hanya memberikan ilmunya kepadaku seperti muridnya sendiri, tetapi dia juga memperlakukanku seperti cucunya sendiri. Aku tidak bisa mentolerir siapapun yang menindasnya. Ketika guru itu melepas sarung tangannya untuk menunjukkan tangannya yang penuh luka dan goresan, saya benar-benar merasa sangat sedih. Dia sangat mencintai melukis, namun dia tidak bisa melukis lagi karena cedera di tangannya. Bisakah Anda bayangkan betapa beratnya pukulan itu baginya? Meskipun guru itu menolak memberitahu saya bagaimana dia mendapatkan luka di tangannya, saya dapat menduga bahwa seseorang pasti telah melukainya.
Tuan Qin, jika memang ada yang menindas guru saya mohon bantuan Anda. Anggap saja saya, Mo Weiwei, berhutang 3 budi kepada Anda. Jika saya tidak dapat membalas ketiga budi ini, saya bersedia melakukan apapun untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Melalui pernyataan Mo Weiwei, Qin Chuan juga memahami ikatan yang dalam antara Mo Weiwei dan sang pelukis abadi. Ia tentu saja tidak menolak dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, tujuan mobil di depan itu juga adalah pondok pelukis abadi. Salib mobil di depan dan temui gurumu. Ya, sangat gembira hingga meneteskan air mata, Mo Weiwei tak henti-hentinya menangis. Ia menginjak pedal gas, mengubah supercar itu menjadi kilat merah yang melesat melewati mobil van bisnis di depannya. Saat mengetahui bahwa tokoh kuat dari dunia bela diri kuno telah pergi ke pondok gurunya, dia benar-benar khawatir dan takut. Dia tahu bahwa meskipun Qin Chuan tidak setuju secara langsung, dengan menyuruhnya mempercepat pencarian dewa lukisan, itu berarti dia telah menyetujui permintaannya. Bab 605. Mengkhianati guru dan leluhur. Saat Mo Weiwei menginjak pedal gas supercarnya, melaju kencang menuju kediaman Painting Immortal, di halaman tempat Painting Immortal tinggal. Seorang ahli bela diri berusia 50 tahun berdiri di pintu masuk halaman, matanya yang dalam dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin ada tempat di dunia sekuler di mana energi spiritualnya begitu padat? Sang ahli bela diri bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru dengan terkejut, ini adalah susunan pengumpul roh. Ia dapat terus-menerus menarik energi spiritual dari dalam radius 100 mil. Ketamakan terpancar dari matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar, guru itu telah meninggalkan hal-hal terbaik untuk perempuan jalan itu. Begitu suaranya berhenti, dia melangkah maju, dan sedetik kemudian, dia sudah berada di dalam halaman. Han Feng, sang pelukis abadi, yang sedang sibuk di halaman, melihat seniman bela diri yang tiba-tiba muncul, raut wajahnya berubah drastis, dan rasa takut terlihat di pupil matanya. Kakakku tersayang, kau benar-benar tidak jujur sama sekali. Guru jelas-jelas meninggalkan hal-hal terbaik untukmu, namun kau berbohong kepadaku, mengatakan bahwa tidak ada satupun. Mata Han Feng, setajam mata elang, dipenuhi cahaya dingin. Sambil mendekati pelukis abadi, dia berkata, serahkan saja catatan dancing itu, dan aku jamin, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi seumur hidup ini. Jangan berani-beraninya kau bilang kau tidak memilikinya. Aku tahu catatan dancing milik guru pasti ada di tanganmu. Jika kau tidak menyerahkan catatan dancing hari ini, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan kepadamu. Terakhir kali, aku hanya melukai tanganmu, meskipun kau tidak bisa lagi melukis, kau masih bisa terus menanam bunga dan tanaman. Jika tidak, saya khawatir Anda bahkan mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk menanam bunga lagi. Kata-katanya penuh ancaman, mata Painting Immortal menyala-nyala karena amarah, dia menatap tajam Han Feng dan berkata, meskipun kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan dancing notes. Han Feng berkata dingin, karena kau tidak mau memakan roti panggangnya, kau harus meminum minuman hukumannya. Kalau begitu, izinkan aku memberimu makanan pembuka untuk dicicipi dulu. Begitu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 2 helai daun yang jatuh dari pohon di dekatnya melesat ke arah tangan Painting Immortal seperti 2 anak panah tajam. 2 helai daun yang jatuh itu langsung menembus kedua telapak tangan Painting Immortal. Dewi lukisan menjerit melengking, wajahnya dipenuhi amarah, menahan rasa sakit akibat daun yang menusuk telapak tangannya, dan menatap Han Feng dengan ganas, dia berkata, jika kau berani, bunuh saja aku. Matanya dipenuhi kebencian. Dia sangat mencintai melukis dan telah mencurahkan banyak waktu untuk itu. Namun setahun yang lalu, tangannya terluka oleh Han Feng dan sejak saat itu, dia tidak dapat memegang kuas untuk melukis lagi. Dengan susah payah tangannya pulih hingga memungkinkan sedikit gerakan, dan sekarang tangannya tertusuk lagi oleh 2 daun yang dibuat oleh Han Feng. Han Feng mendorongnya ke sudut ruangan. Bagi banyak orang, kematian adalah hal yang paling menakutkan, tetapi saya tahu, bagi seorang penggemar seni seperti Anda, ketidakmampuan untuk melukis adalah hal yang paling menakutkan. Han Feng mencibir dan melanjutkan, lalu mengapa aku harus membunuhmu? Kakak seniorku tersayang, aku menyarankanmu untuk menyerahkan catatan dancing kepadaku. Tanganmu hanya tertusuk oleh 2 helai daun. Jika segera diobati, masih ada harapan untuk sembuh, jika tidak, tangan ini mungkin benar-benar menjadi tidak berguna. Kamu sangat menikmati melukis sehingga meskipun kamu tidak bisa melukis lagi, kamu masih bisa menciptakan karya baru dengan menanam bunga dan tanaman berwarna-warni. Tetapi jika tanganmu rusak, maka kamu benar-benar akan kehilangan semua itu. Kakak senior, aku memberimu kesempatan terakhir. Apa kau benar-benar tidak berniat menyerahkan catatan dancing? Han Feng tampaknya sama sekali tidak khawatir tindakannya akan menjadi bumerang, sepenuhnya percaya diri seolah-olah dia telah mengendalikan Painting Immortal sepenuhnya. Namun, dia telah salah perhitungan. Ketika dia mengucapkan kata-kata ancaman itu, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata pelukis abadi, hanya tatapan dingin yang tertuju pada Han Feng.
Ketika Han Feng tidak melihat rasa takut di mata pelukis abadi, dia langsung bingung. Setahun yang lalu, ketika dia mendekati painting immortal dengan ancaman untuk melumpuhkan tangannya, matanya dipenuhi rasa takut, dan dia bahkan berlutut di hadapannya memohon. Namun, meskipun takut, painting immortal tidak menyerahkan catatan Dancing, melainkan hanya mengatakan kepadanya bahwa gurunya belum memberikannya kepadanya. Saat itu, dia mempercayainya. Sepanjang tahun lalu, dia terus mencari catatan Dancing tanpa hasil, dan setelah menyingkirkan berbagai kemungkinan, dia menyadari bahwa skenario yang paling mungkin adalah bahwa Dewa Pelukis memilikinya. Itulah mengapa dia datang kepadanya lagi. Awalnya dia mengira bahwa, seperti setahun sebelumnya, wanita itu akan berlutut dan memohon ampun di bawah ancamannya, tetapi ternyata tidak. Dasar bajingan, apa kau memberikan catatan Dancing itu kepada seseorang? Tiba-tiba, Han Feng mendapat ide, dan hampir dalam sekejap, dia sudah berada di depan painting immortal, mencengkeram lehernya dan mengangkat seluruh tubuhnya. Han Feng sangat cerdas dan dengan cepat menebak kebenarannya. Dalam benaknya, tangan sang pelukis abadi sudah rusak, dan dia tidak akan pernah bisa melukis lagi, jadi wajar saja jika dia memilih untuk mewariskan catatan Dancing kepada muridnya. Jika tidak, mengapa painting immortal tidak menunjukkan rasa takut ketika diancam olehnya? Mendengar kata-katanya, hati painting immortal langsung diliputi kekacauan. Jika Han Feng mengetahui bahwa dia telah memberikan catatan Dancing kepada Mu Weiwei, dia tidak akan pernah membiarkan Mu Weiwei pergi. Alasan dia memilih untuk memberikan catatan Dancing kepada Mu Weiwei sebenarnya karena Qin Chuan, yang dilihatnya melakukan Lotus in Every Step, yang jelas menunjukkan kekuatannya di jalan bela diri. Namun menurutnya, meskipun Qin Chuan kuat, dia bukanlah tandingan Han Feng. Dia memberikan catatan Dancing kepada Mu Weiwei karena Qin Chuan, tetapi sebenarnya karena dia menghargai masa depan Qin Chuan. Dengan waktu yang cukup, Qin Chuan pasti bisa melampaui Han Feng. Yang tidak dia duga adalah Han Feng akan kembali secepat itu untuk menghadapinya, dan terlebih lagi, dia menduga bahwa dia telah memberikan catatan Dancing kepada orang lain. Memang, Han Feng melihat kepanikan dan kekhawatiran di mata pelukis abadi, membenarkan dugaannya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, dasar orang rendahan, hak apa yang kau miliki untuk memberikan catatan Dancing kepada orang lain? Aku juga murid guru kita. Sekalipun kau tidak menginginkan catatan Dancing, masih ada aku yang bisa mewarisinya. Apa hakmu untuk mewariskannya kepada orang lain tanpa izin? Coba tebak kepada siapa kau mungkin memberikan catatan Dancing itu. Orang ini pasti sangat dekat denganmu, dan juga, dia pasti memiliki bakat yang kuat dalam Dancing. Kakakku tersayang, jika kau pintar, sebaiknya kau hubungi dia dan minta dia mengirimkan catatan Dancing itu. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Setelah berbicara, dia melemparkannya ke samping, dan tubuh painting immortal terhempas ke sekelompok bunga. Sambil berjuang berdiri dari antara bunga-bunga, hati painting immortal dipenuhi gejolak. Dia tidak ingin menyerahkan catatan Dancing kepada Han Feng, tetapi jika tidak, akan mudah bagi Han Feng untuk melacaknya kembali ke Mu Weiwei. Pada saat itu, Han Feng masih akan mendapatkan catatan Dancing, dan terlebih lagi, Mu Weiwei akan terseret ke dalam kekacauan ini. Namun, untuk menyerahkan catatan Dancing kepada Han Feng, dia benar-benar tidak bisa melakukannya, karena gurunya telah dibunuh oleh si binatang buas itu, Han Feng. Bab 606. Melarikan diri di garis depan pertempuran. Melukis wajah sang abadi adalah sebuah perjuangan berat, lebih memilih kematian daripada menyerahkan catatan Dancing kepada Han Feng, seorang pengkhianat yang menipu dan menghancurkan tuannya sendiri. Namun jika dia meninggal, apa yang akan terjadi pada Mu Weiwei? Mampukah pemuda itu melindungi Mu Weiwei? Begitu pikiran itu muncul, dia langsung menepisnya. Qin Chuan masih sangat muda, meskipun mampu melakukan Lotus in Every Step, tetapi jelas bukan tandingan bagi seorang yang kuat di alam kaisar. Dan Han Feng yang ada di hadapannya adalah seorang yang benar-benar memiliki kekuatan di alam kaisar. Sambil berpikir demikian, dia menggertakkan giginya dan berkata, besok pada jam ini, datanglah ke sini untuk mengambil catatan Dancing dariku. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya untuk menghindari keterlibatan Mu Weiwei. Begitu Han Feng setuju, dia akan segera menghubungi Mu Weiwei untuk mengembalikan catatan Dancing, lalu menyembunyikan catatan Dancing di tempat yang hanya dia sendiri yang tahu. Dengan cara ini, dia bisa melindungi catatan Dancing tanpa melibatkan Mu Weiwei. Tatapan Han Feng tiba-tiba menjadi sedingin es, dan tekanan dari alam kaisar tingkat awal yang kuat meledak ke arah Dewa Lukisan. Painting immortal terhempas ke tanah akibat tekanan yang sangat besar ini, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh di matamu? Han Feng, dengan wajah penuh amarah, menatap tajam ke arah painting immortal dan berkata, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau takut melibatkan penerusmu, jadi kau berencana untuk mengambil catatan Dancing setelah aku pergi, bahkan jika itu berarti menghancurkan catatan tersebut agar tidak jatuh ke tanganku.
Ini adalah sedikit kehormatan terakhir yang kuberikan padamu. Hubungi penggantimu sekarang juga dan suruh dia segera membawa catatan Dancing. Jika tidak, aku akan memberimu kehormatan. Kau tahu bahwa jika aku ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa kuselesaikan. Membunuhmu pun, aku masih bisa menemukan catatan Dancing, hanya saja itu akan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Kata-katanya dipenuhi ancaman, dan saat kata-katanya terucap, tekanan dari alam kaisar lenyap. Painting Immortal memuntahkan seteguk darah dengan kasar, dia tahu dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Han Feng adalah benar, jika Mu Weiwei tidak segera membawa catatan Dancing, Han Feng akan membunuhnya di tempat, dan catatan Dancing tetap akan jatuh ke tangan Han Feng. Baiklah, saya setuju. Sang pelukis abadi hampir menggertakkan giginya saat mengatakan ini. Kemudian, dengan nada agak memohon, dia menambahkan, Han Feng, demi masa lalu kita, begitu kau mendapatkan catatan Dancing, tolong ampuni muridku. Han Feng menjawab dengan dingin, manusia biasa di dunia sekuler, aku tidak ingin membunuh mereka. Pastikan saja kau membawa catatan Dancing, dan begitu aku mendapatkannya, aku akan segera pergi. Namun saat itu juga, sebuah suara ketakutan terdengar, dan Mu Weiwei bergegas menghampirinya. Guru, apa yang terjadi pada Anda? Mu Weiwei, dengan gemetar memegang painting Immortal yang berlumuran darah, membantunya berdiri, air matanya tak terkendali mengalir. Saat ini, wajah painting Immortal pucat pasi, darah mengalir dari sudut mulutnya, menodai pakaiannya dengan warna merah, dan terdapat bekas sidik jari yang jelas di lehernya. Taman kecil yang terawat rapi di painting Immortal juga sebagian besar hancur. Mu Weiwei terisak dan berkata, Guru, jangan menakut-nakuti saya, apa sebenarnya yang terjadi pada Anda? Painting Immortal, sambil menyeka air mata dari wajah Mu Weiwei, berkata dengan wajah penuh penyesalan, Weiwei, aku minta maaf, gurulah yang telah melibatkanmu. Sebelum Mu Weiwei sempat menjawab, pelukis abadi melanjutkan, kembalikan catatan Dancing yang kuberikan padamu siang tadi. Bahkan orang bodoh seperti Mu Weiwei akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Itu kamu. Mu Weiwei tiba-tiba menatap Han Feng yang tidak jauh darinya, melotot dan berseru, apakah kau melukai guruku? Dan tangannya, apakah kau juga melukainya? Hingga saat ini, dia akhirnya menyadari betapa berharganya not Dancing itu. Guru itu baru saja memberikan catatan Dancing kepadanya siang itu, dan baru beberapa jam berlalu. Mengapa guru itu ingin dia mengembalikannya sekarang? Dan dia menderita luka serius seperti itu, pasti karena catatan Dancing tersebut. Han Feng menatap Mu Weiwei dengan wajah penuh kebencian dan berkata, serahkan catatan Dancing itu. Menghadapi tuduhan sebagai semut dunia sekuler, sesuai dengan karakternya, sejak saat Mu Weiwei berani menatapnya dengan tajam, dia pasti sudah berubah menjadi mayat. Namun, dia belum mendapatkan catatan Dancing, dan untuk menghindari komplikasi, dia tidak keberatan membiarkan Mu Weiwei hidup sedikit lebih lama. Mengenai semut-semut di matanya, dia mengenal mereka dengan baik, semut-semut ini sangat menghargai hubungan, sama seperti pelukis abadi, yang lebih memilih mati untuk melindungi catatan Dancing, tetapi khawatir akan melibatkan penerus, namun membiarkan penerus mengembalikan catatan Dancing. Demikian pula, selama dia mengancamnya dengan nyawa dewa lukisan, Mu Weiwei pasti akan menyerahkan catatan Dancing. Pelukis abadi tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru berkata, Weiwei, cepat serahkan catatan Dancing kepadanya. Dia sangat mengenal temperamen juniornya sendiri. Semakin banyak Mu Weiwei berbicara, semakin dia akan menyinggung perasaan pihak lain. Sekarang satu-satunya cara adalah menyerahkan catatan Dancing dan kemudian segera pergi dari sini untuk menyelamatkan nyawa mereka. Guru, jangan takut. Dengan adanya Pak Qin di sini, tidak ada yang bisa menyakiti saya. Mu Weiwei menatap painting Immortal, dan berkata dengan sungguh-sungguh, murid mengerti, catatan Dancing pasti sangat penting bagimu, dan kau pasti tidak ingin menyerahkan catatan itu kepada bajingan tua itu. Jika demikian, kami tidak akan menyerahkannya. Mendengar kata-kata Mu Weiwei, dewa pelukis menjadi semakin cemas dan berkata dengan penuh semangat, Weiwei, dengarkan gurumu, serahkan catatan Dancing itu segera. Dia adikku, bahkan jika notasi Dancing diserahkan kepadanya, itu bukan masalah besar. Dengarkan kata-kata gurumu dan serahkan notasi itu sekarang, lalu segera pergi dari sini. Semakin keras sang pelukis abadi mendesak, semakin yakin Mu Weiwei dengan dugaannya, dia tahu bahwa gurunya sedang melindunginya. Tiba-tiba ia menoleh ke Qin Chuan dengan penuh harapan dan bertanya, Tuan Qin, bisakah Anda membantu saya? Dia tidak yakin apakah Qin Chuan mampu menghadapi Han Feng, hanya ingin memastikan sekali lagi. Membantu apa? Painting Immortal menjadi semakin cemas karena dia sudah melibatkan Mu Weiwei, dan jika Qin Chuan juga terseret ke dalam masalah ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Apakah kamu pikir kamu sekarang begitu mampu sehingga kamu bahkan tidak mau mendengarkan gurumu? Pelukis abadi berkata dengan tegas, Mu Weiwei, aku sudah menyuruhmu menyerahkan catatan Dancing segera, apa kau tidak mengerti kata-kataku?
Mo Weiwei menggigit bibir merahnya erat-erat, air mata menggenang di matanya. Guru seperti apa dia sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Jika catatan Dancing benar-benar diserahkan, bukankah gurunya akan merasa sangat bersalah? Tuan Qin. Mo Weiwei menatap Qin Chuan lagi, suaranya tercekat, terima kasih sudah datang ke sini bersamaku, silakan pergi. Dia tahu Qin Chuan sangat kuat, tetapi dia juga bisa menyimpulkan dari reaksi Painting Immortal bahwa Han Feng juga seorang seniman bela diri yang sangat tangguh. Dia tidak punya alasan untuk melibatkan Qin Chuan, karena gurunya ingin dia menyerahkan catatan Dancing, dia harus menurutinya. Adapun apakah mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan nyawa guru tersebut, itu bergantung pada takdir mereka. Dia tiba-tiba mengeluarkan catatan Dancing, menatap Han Feng dan berkata, aku bisa menyerahkan catatan ini padamu, tetapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah mengganggu guruku lagi. Saat Han Feng melihat Mo Weiwei mengeluarkan catatan Dancing, matanya berbinar. Secercah cahaya dingin berkedip di kedalaman matanya, dia buru-buru berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Tepat ketika Mo Weiwei hendak menyerahkan uang itu, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Tuan Qin. Melihat Qin Chuan yang meraih pergelangan tangannya, Mo Weiwei terkejut. Qin Chuan melangkah maju, berdiri di depannya, menghadap Han Feng, tetapi berkata kepada Mo Weiwei, karena aku sudah berjanji padamu, bagaimana mungkin aku melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Bab 607. Hanya untuk wanita. Kata-kata Qin Chuan sangat menyentuh hati Mo Weiwei, tetapi mengingat Han Feng, sosok kuat dari dunia bela diri kuno, dia tidak tega melibatkan Qin Chuan. Tepat ketika dia hendak membujuk Qin Chuan agar tidak ikut campur, Painting Immortal tiba-tiba menjadi cemas, menatap Qin Chuan dengan wajah penuh amarah dan berkata, siapa kau sehingga berani mencampuri urusan antara adikku dan aku? Naskah Dancing adalah warisan guru kami, dan adikku berhak mewarisinya. Hak apa yang kau, orang luar, miliki untuk ikut campur? Pergi sana. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berteriak kepada Mo Weiwei, Weiwei, cepat serahkan catatan Dancing kepada Han Feng. Dia sudah merasa sangat bersalah karena melibatkan Mo Weiwei, dan jika Qin Chuan juga ikut terlibat, bukankah dia akan merasa lebih menyesal lagi? Han Feng adalah pria dengan metode yang sangat jahat dan kejam, dia sangat menyadari bahwa jika catatan Dancing tidak diserahkan, baik Mo Weiwei maupun Qin Chuan akan mati. Han Feng menatap Qin Chuan dengan wajah penuh niat membunuh, seorang anak muda dari dunia sekuler berani ikut campur dalam urusannya. Begitu dia mendapatkan catatan Dancing, semua orang yang hadir hari ini harus mati. Dia berpikir dalam hati dengan muram. Mo Weiwei menggigit bibirnya, dia tahu gurunya pasti tidak akan mau menyerahkan catatan Dancing kepada Han Feng, jika tidak, tangannya tidak akan lumpuh. Dia sangat ingin membantu Painting Immortal menjaga catatan Dancing, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Apakah kamu mempercayai saya? Qin Chuan tiba-tiba menatap Mo Weiwei dan bertanya, matanya penuh ketulusan. Mo Weiwei berdiri terpaku, kata-kata Qin Chuan seolah memiliki kekuatan magis yang menghentikan waktu. Dia tiba-tiba mengangguk dengan berat dan berkata, aku percaya padamu. Melihat tatapan serius Qin Chuan, dia mau tak mau mempercayainya. Karena gurunya awalnya tidak ingin memberikan catatan Dancing kepada Han Feng, dan Qin Chuan bersedia membantu, dia tidak ada salahnya mengambil risiko besar. Dia bertaruh bahwa Qin Chuan bisa mengatasi Han Feng. Guru, jika Anda benar-benar ingin memberikan catatan itu kepada Han Feng, Anda pasti sudah melakukannya sejak lama. Jika saya tidak salah, alasan tangan Anda lumpuh adalah karena bajingan tua ini. Mata Mo Weiwei memerah saat dia menatap pelukis abadi dan berkata dengan gigi terkatup, kau lebih memilih merusak lukisan kesayanganmu daripada menyerahkan catatan Dancing, bagaimana mungkin aku menyerahkannya? Aku tahu, kau khawatir akan melibatkan aku dan Tuan Qin, itulah sebabnya kau memintaku menyerahkan catatan Dancing. Guru, maaf, aku tidak bisa menuruti perintahmu kali ini. Setelah kita berurusan dengan bajingan tua ini, jika kau masih menginginkan uang kertas Dancing, aku akan segera mengembalikannya. Mendengar kata-kata Mo Weiwei, Painting Immortal menjadi semakin cemas. Wajah Han Feng dipenuhi amarah, dan niat membunuh yang mengerikan meledak darinya, tekanan jalur bela diri dari alam tahap awal Kaisar seketika menyelimuti seluruh halaman. Pelukis abadi berkata dengan cemas, Weiwei, aku mohon padamu sebagai gurumu, cepat serahkan catatan Dancing kepadanya, jika tidak dia benar-benar akan membunuh kalian semua, cepat berikan catatan itu padanya. Dimintai pertolongan oleh Painting Immortal membuat Mo Weiwei sangat tidak nyaman. Dia menggelengkan kepalanya, matanya merah saat dia menoleh ke Qin Chuan dan berkata dengan suara tercekat, Tuan Qin, saya serahkan ini kepada Anda, mohon berhati-hati. Qin Chuan menatapnya dengan tatapan menenangkan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng. Kau sungguh kejam, sampai-sampai melumpuhkan tangan kakak perempuanmu sendiri hanya karena sebuah buku, apa bedanya kau dengan binatang buas? Qin Chuan dengan dingin berkata pada Han Feng. Mata Han Feng menjadi sangat gelap, hampir menggertakkan giginya saat dia berkata,
nak, aku sarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Pergi sekarang, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Tepat ketika catatan itu hampir menjadi miliknya, tak disangka Cheng Yaojin muncul di tengah jalan. Qin Chuan menatap Han Feng dengan ekspresi mengejek dan berkata, kalau begitu, izinkan saya memberi Anda nasihat juga, serahkan catatan itu, pergilah sejauh mungkin, dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Han Feng meledak dalam amarah, mencari kematian. Tepat ketika dia hendak bergerak, teriakan marah menggema di seluruh halaman, dasar binatang buas, apa yang kau rencanakan? Beberapa orang menoleh ke arah pintu masuk halaman, dan hanya melihat seorang lelaki tua dan seorang gadis muda, ditemani oleh 3 penjaga dengan kultivasi alam puncak raja. Kedua orang ini memang Lin Bo dan cucunya, Lin Suying. Kakak senior. Saat Painting Immortal melihat Lin Bo, air mata mengalir tak terkendali. Saat itu, wajah Lin Bo dipenuhi amarah, matanya menatap tajam ke arah Han Feng sambil berkata, pantas saja adikku menolak memberitahuku siapa yang melumpuhkan tangannya, ternyata kaulah pelakunya, binatang hina yang mengkhianati tuannya. Lin Bo. Han Feng menggertakkan giginya dan menatap tajam Lin Bo, kau juga ikut datang, apa, tidak tahan melihatku akan mendapatkan catatan dancing. Lin Bo dengan marah menjawab, omong kosong. Bagaimana mungkin aku seperti kau, seekor binatang buas? Catatan dancing diwariskan kepada adik perempuanku oleh guru kita, siapa lagi selain dia yang berhak menerima catatan dancing? Dasar binatang buas, kau membunuh guru kami dan masih berpikir untuk mengambil catatan guru dari adikku, apakah kau masih manusia? Jika aku tidak datang hari ini, apakah kau juga akan berencana membunuh kakak perempuanmu sendiri? Kata-kata Lin Bo sungguh di luar dugaan Qin Chuan, sepertinya Han Feng bahkan telah membunuh gurunya sendiri. Benar sekali. Hari ini, aku akan membunuh wanita keji ini. Han Feng berbicara dengan tatapan tajam, aku adalah murid kebanggaan sang guru, mengapa dia harus memberikan kitab dancing kepada wanita hina ini? Aku membunuh si tua bodoh itu, tapi dia memang pantas mendapatkannya. Catatan dancing jelas bisa diberikan kepada setiap murid, namun dia memilih untuk hanya memberikannya kepada wanita keji ini, katakan padaku, mengapa? Lin Bo terdiam sejenak, karena dia sendiri pun tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Seperti yang dikatakan Han Feng, catatan itu bisa saja diberikan kepada setiap murid, tetapi guru mereka memilih hanya memberikannya kepada pelukis abadi. Wajah Han Feng meringis sambil meraung, biar ku katakan alasannya, karena di matanya, kau dan aku sama-sama sampah, hanya wanita hina itu yang merupakan muridnya yang paling memuaskan. Bukan itu, tuan kami bukan orang seperti itu. Painting Immortal buru-buru menjelaskan, alasan guru hanya memberikan catatan itu kepada saya adalah karena aturan yang ditetapkan oleh guru besar kami, yaitu untuk mewariskannya kepada perempuan dan bukan laki-laki. Han Feng dengan marah menjawab, omong kosong apa tentang mewariskan ilmu kepada perempuan dan bukan kepada laki-laki. Jika memang begitu, lalu mengapa dia menerima murid laki-laki? Satu catatan dancing, mengapa tidak bisa diwariskan kepada murid laki-laki? Di mana praktik tidak masuk akal ini ada? Wanita keji, hari ini aku sendiri yang akan membunuhmu. Uang kertas dancing itu hanya boleh menjadi milikku. Begitu suaranya berhenti, dia tiba-tiba bergerak, menyerbu langsung ke arah Painting Immortal. Dasar binatang buas, berani-beraninya kau. Lin Bo meraung dan menerjang ke arah Han Feng, bertekad untuk menghentikan Han Feng meski lebih lemah. Lin Suying berteriak, lalu bergegas maju tanpa berpikir panjang. Dan ketiga pengawal Lin Bo, pada saat Lin bergegas menuju Han Feng, juga ikut menyerbu keluar. Sayangnya, tingkat kultivasi mereka lebih rendah daripada Han Feng, sehingga mustahil untuk menghentikan Han Feng membunuh dewa lukisan. Tatapan Qin Chuan tiba-tiba menjadi dingin, aura alam penguasa meledak seketika, muncul hampir seketika di depan pelukis abadi. Pada saat itu, Han Feng juga menyerbu mendekat, mengangkat tangannya untuk melayangkan serangan telapak tangan. Bab 608. Teknik budidaya tingkat atas. Painting Immortal hampir meraung saat melihat Lin Bo dan Qin Chuan menghalangi jalannya. Han Feng mengincarnya, dan dia sudah merasa sangat bersalah karena telah melibatkan orang lain. Jika ada orang lain yang terbunuh karena ulahnya, bukankah dia harus menjalani sisa hidupnya dalam rasa bersalah? Pergi ke neraka. Melihat Lin Bo dan Qin Chuan secara bergantian menghalanginya, Han Feng meraung dan melepaskan seluruh kekuatannya. Detik berikutnya, tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, mengirimkan momentum dahsyat yang menyebar ke segala arah. Lin Bo dan pelukis abadi, yang terlindungi di belakang Qin Chuan, tidak terpengaruh. Han Feng memuntahkan darah, terlempar keluar halaman seperti layang-layang dengan tali putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mata Lin Bo membelalak, wajahnya dipenuhi ketersenjing dan ketidakpercayaan. Dia tahu betapa kuatnya Han Feng, seorang yang benar-benar memiliki tingkat kultivasi setara kaisar tingkat awal. Bahkan dengan kultivasinya yang hampir mencapai tingkat kaisar awal, Lin Bo kesulitan untuk menghentikannya.
Namun yang tak pernah ia bayangkan adalah seorang pemuda berusia pertengahan 20-an bisa melukai Han Feng dengan parah hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Bukankah itu berarti pemuda ini juga berada di alam kaisar? Untuk melukai Han Feng secara parah, setidaknya dibutuhkan kultivasi alam kaisar tahap menengah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan di dunia bela diri kuno pun, tidak ada seorang pun yang sekuat kaisar di alam yang masih muda seperti itu, kan? Tuan Qin. Mo Weiwei tersadar dan bergegas menghampiri Qin Chuan, bertanya dengan cemas, apakah Anda baik-baik saja? Qin Chuan tersenyum tipis, apa yang mungkin terjadi padaku? Painting Immortal akhirnya tersadar dari lamunannya, dan menatap Qin Chuan lagi, matanya dipenuhi dengan kerumitan. Dia khawatir melibatkan orang yang tidak bersalah, tetapi ternyata Qin Chuan begitu tangguh. Mata Lin Suying terbelalak lebar. Dia jelas mengerti betapa kritisnya situasi barusan. Kakeknya, yang tingkat kultivasinya lebih rendah daripada Han Feng, masih mampu bertahan menghadapi serangan Han Feng. Jika bukan karena Qin Chuan yang maju ke depan, bahkan jika kakeknya tidak meninggal, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Selain itu, kakeknya sudah memiliki penyakit tersembunyi. Jika ia menerima serangan penuh dari Han Feng, penyakit-penyakit itu mungkin akan memburuk, dan ia bahkan mungkin bisa meninggal di sini. Siapa sebenarnya kamu? Han Feng berusaha bangkit dari tanah dan bertanya kepada Qin Chuan dengan tatapan tajam, namun nadanya jelas mengandung rasa takut. Seorang pemuda yang mampu melukainya dengan mudah dan parah jelas bukan orang biasa, dia bisa jadi seorang jenius yang diam-diam dibina oleh salah satu sekte terkemuka di dunia bela diri kuno. Jika tidak, bagaimana mungkin ada kaisar tingkat kuat yang begitu muda di dunia ini? Qin Chuan menatap Han Feng dengan dingin dan berkata, siapa aku, kau tidak berhak tahu. Sekarang, kau bisa mati. Saat dia berbicara, niat membunuh yang kuat muncul dari dirinya. Tolong, Tuan Qin, kasihanilah kami. Tepat ketika Qin Chuan hendak bergerak, sebuah suara tergesa-gesa terdengar, itu adalah pelukis abadi. Untuk sesaat, semua orang menatap lukisan abadi. Dia menatap Qin Chuan, matanya dipenuhi permohonan. Mo Weiwei menatap painting Immortal dengan bingung, Guru, apakah Anda memohon untuk binatang tua itu? Lin Bo membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela napas panjang. Qin Chuan juga menatap painting Immortal dengan bingung. Dia tidak tertarik membunuh Han Feng, tetapi mengikutinya karena giok jiwa 9 putaran yang dimiliki Lin Bo, dan dia datang ke sini karena Mo Weiwei memintanya untuk menyelamatkan painting Immortal. Melihat Qin Chuan menarik kembali niat membunuhnya, painting Immortal diam-diam menghela napas lega dan tiba-tiba berjalan menuju Han Feng. Saat itu, wajah Han Feng benar-benar terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah merusak tangan dewa lukisan dan berusaha menyelamatkan nyawanya hari ini, wanita itu malah akan memohon padanya. Tiba-tiba, painting Immortal berkata, Han Feng, selama kau berjanji padaku untuk tidak mengejar Dancing Notes lagi, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Mendengar ucapan dewa lukisan, Han Feng meraung ganas dengan wajah cemberut, dasar perempuan. Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Kalau bisa, bunuh saja aku, apa gunanya berpura-pura? Pak Tua, saya sarankan, sebaiknya kau bunuh saya hari ini juga, jika tidak, begitu saya pulih dari luka-luka saya pasti akan datang untuk mengambil catatan Dancing darimu. Jika aku tidak bisa mendapatkannya darimu, maka aku akan mencari muridmu, suatu hari nanti aku akan mendapatkan catatan Dancing itu. Painting Immortal merasakan sakit hati yang mendalam, benarkah ini adik laki-laki yang tumbuh bersamanya? Dasar binatang. Lin Bo gemetar karena marah, menendang Han Feng dan berteriak dengan geram, dasar binatang. Jika bukan karena adikmu memohon, kau pasti sudah mati. Dan kau masih berani mengancamnya. Apakah menurutmu adik perempuan terlalu baik sehingga mudah diintimidasi, makanya kamu menargetkannya seperti ini? Setelah ditendang oleh Lin Bo, Han Feng batuk darah, wajahnya memucat. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap tajam Lin Bo, apa hak kalian untuk menggurui saya? Saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang memang menjadi hak saya, apa kesalahan saya. Aku adalah murid kesayangan guru. Notasi Dancing seharusnya diajarkan kepadaku. Mengapa harus diajarkan kepada perempuan ini? Guru itu jelas paling peduli padaku, tapi mengapa dia memberikan barang paling berharganya kepada perempuan ini? Aku tidak akan menerimanya. Dia hampir meneriakkan ini. Qin Chuan menatap Han Feng dengan dingin, sepertinya dia telah terobsesi dengan catatan Dancing. Dia juga sangat penasaran, toh itu hanya buku tentang melukis. Apakah perlu bagi Han Feng, seorang yang sangat kuat di alam kaisar, untuk membunuh gurunya sendiri dan berkonfrontasi dengan kakak perempuannya hanya karena buku ini? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalam catatan Dancing? Lin Bo berteriak dengan marah, dasar binatang, kau tahu guru paling menyayangimu. Kau tahu dan masih saja membunuh guru. Apakah kau manusia? Kau lebih buruk daripada babi dan anjing.
Karena sangat marah, Lin Bo mengumpat sambil menendang Han Feng dengan keras beberapa kali. Kakak senior, hentikan, jika kau teruskan, dia benar-benar bisa mati. Painting Immortal buru-buru menghentikan Lin Bo. Barulah saat itu Lin Bo menyadari bahwa dia dibutakan oleh amarah, beberapa tendangan lagi dan Han Feng mungkin benar-benar akan ditendang sampai mati. Han Feng batuk mengeluarkan beberapa suapan darah, napasnya sangat lemah, dia bisa mati kapan saja. Tiba-tiba, Painting Immortal bertanya, Han Feng, apakah kau benar-benar sangat menginginkan Dancing Notes? Sambil menggertakkan giginya, Han Feng berkata, omong kosong. Jika aku tidak menginginkan uang itu, mengapa aku harus membunuh orang tua itu? Mengapa aku terus-menerus mengejarmu? Painting Immortal menghela napas, lalu tiba-tiba berkata, tidak ada yang kau inginkan di dalam Dancing Notes, bahkan jika diberikan kepadamu, itu hanyalah barang rongsokan yang tidak berguna. Selain itu, saya dapat memastikan bahwa jika Anda melihat isi catatan tersebut, Anda pasti akan mengalami gangguan emosional. Han Feng dengan marah menjawab, omong kosong. Bagaimana mungkin isi sebuah buku membuatku mengalami gangguan emosional? Dasar perempuan, jangan coba-coba menipuku, jangan berpikir aku tidak tahu, tersembunyi di dalam buku ini ada metode kultivasi tingkat tinggi. Seandainya lelaki tua itu memberikan catatan itu kepadaku saat itu, mungkin aku sudah mencapai alam penguasa. Selama bertahun-tahun ini, kultivasi jalan bela diriku tidak mengalami kemajuan, semua karena lelaki tua itu. Semua orang yang hadir agak terkejut, tersembunyi di dalam catatan Dancing terdapat metode kultivasi tingkat tinggi. Pupil mata Lin Bo tiba-tiba menyempit juga, jelas, dia juga tidak menyadari apa sebenarnya isi dari catatan Dancing. Sang pelukis abadi menarik napas dalam-dalam, seolah-olah telah mengambil keputusan, dia menatap Han Feng dengan serius dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin melihat catatan Dancing? Bab 609. Bab 609 Teknik Tanpa Budidaya. Han Feng mencibir, bukankah itu omong kosong? Tanpa catatan Dancing, mungkinkah kau, orang hina ini, mencapai ketinggian seperti itu di jalan Dancing? Lin Bo dengan marah berkata, dasar binatang, tutup mulutmu. Beraninya kau menghina adikku lagi, dan lihat saja nanti aku akan membunuhmu. Han Feng, dalam keadaan gila, tertawa terbahak-bahak, ayo, bunuh aku. Lin Bo ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi dihentikan oleh Painting Immortal. Kamu akan menyesali ini. Setelah mengatakan itu, Painting Immortal menoleh ke Mu Weiwei, suaranya tenang saat berkata, Weiwei, berikan uangnya padanya. Mu Weiwei ingin menolak, tetapi melihat ekspresi serius dari Painting Immortal, dia tidak berbicara lebih lanjut dan dengan berat hati menyerahkan catatan itu kepada Han Feng. Dia tahu gurunya enggan memberikan catatan Dancing kepada Han Feng, menganggapnya lebih buruk daripada binatang buas, dia hanya memiliki rasa jijik padanya. Seandainya bukan karena kurangnya kultivasi, dia pasti sangat ingin memberi pelajaran pada binatang tua ini. Catatan Dancing. Setelah Han Feng mengambil Dancing Notes, dia terdiam sejenak sebelum wajahnya dipenuhi kegembiraan, tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku dapat Dancing Notes, aku dapat Dancing Notes. Dengan bakatku di jalur Dancing, dan memiliki catatan Dancing ini, aku dapat mengolah metode kultivasi tingkat atas yang tertulis di dalamnya, dan aku ditakdirkan untuk mencapai alam penguasa di masa depan. Dasar orang tua bodoh, jika jiwamu berada di surga, bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, perhatikan hari ketika aku mencapai alam kedaulatan. Melihat Han Feng yang sangat senang, Lin Bo menghela napas dan berkata kepada Dewa Lukisan, adikku, mengapa kau melakukan ini? Jika guru memberikan catatan Dancing kepadamu, pasti ada alasannya. Mata Painting Immortal memerah dengan sedikit nada permintaan maaf dalam suaranya, karena catatan-catatan ini, tanganku terluka parah, dan tidak ada harapan untuk maju lebih jauh di jalan Dancing. Ini hampir merenggut nyawa muridku yang paling kubanggakan. Sambil berkata demikian, dia menatap Mu Weiwei dengan lembut dan berbisik, Weiwei, maafkan aku, awalnya aku mengira bahwa memberikan catatan Dancing kepadamu akan membantumu melangkah lebih jauh di jalan Dancing, tetapi aku tidak menyangka akan membawa bahaya yang mengancam nyawamu. Mu Weiwei segera menggelengkan kepalanya, air mata mengalir deras saat dia terisak, Guru, Anda telah menunjukkan kebaikan yang besar dalam mengajari saya, bagaimana mungkin Weiwei menyalahkan Anda? Sang Dewa Lukisan mengangguk, lalu tatapannya berubah dingin saat dia menatap Han Feng dan berkata dengan netral, Han Feng, sekarang setelah catatan Dancing diberikan kepadamu, semoga kau tidak akan mengganggu hidupku lagi. Han Feng tertawa terbahak-bahak, kakak senior, kenapa kau tidak memberiku catatan guru tadi? Kenapa harus menderita seperti ini? Hahaha, sekarang aku sudah punya catatan Dancing, tentu saja aku tidak akan mencarimu lagi. Painting Immortal akhirnya menghela napas lega. Lin Bo menatap tajam Han Feng dan berkata, sebaiknya kau tepati janjimu, jika aku tahu kau mengganggu adikku lagi, aku tidak akan berpegang pada perasaan masa lalu. Han Feng memandang Lin Bo dengan jijik dan berkata, kau ini apa? Apakah kau bahkan pantas bersikap tidak sopan kepadaku?
Setelah aku menguasai metode kultivasi tingkat atas dari kitab Danxing, tunggu saja sampai kultivasiku melambung tinggi sementara kau tetaplah seekor semut di mataku. Lin Bo gemetar karena marah, dia pasti sudah membunuh Han Feng saat itu juga jika bukan karena alasan masa lalu. Qin Chuan memperhatikan dengan acuh tak acuh, sedikit penasaran dengan metode kultivasi tingkat atas yang disebutkan Han Feng, tetapi tidak benar-benar tertarik. Dia tidak ingin terlibat, kunjungannya hari ini hanya untuk mendapatkan giok jiwa 9 putaran dari Lin Bo. Kau bilang aku pasti akan menyesal setelah membaca catatan ini, kan? Aku sangat penasaran ingin mengetahui apakah aku benar-benar akan menyesal setelah menemukan teknik kultivasi di dalamnya. Han Feng tiba-tiba melirik painting immortal dan berbicara. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia dengan bersemangat membuka buku catatan itu. Namun, kegembiraannya dengan cepat sirna dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi garang. Dan dia mulai membolak-balik catatan itu dengan semakin cepat. Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Catatan Danxing ini pasti palsu, pasti palsu. Kalau tidak, mengapa tidak ada satupun konten yang berkaitan dengan kultivasi? Dasar jalang, apa kau menyembunyikan catatan aslinya? Apa kau percaya aku akan membunuhmu dan murid-muridmu? Han Feng meraung marah dengan tatapan buas di wajahnya. Meskipun terluka parah, dia tetap mengerahkan seluruh kekuatannya, aura seorang seniman bela diri alam kaisar terpancar dari dalam dirinya. Painting Immortal menatap Han Feng dengan tenang dan berkata, apakah catatan ini asli atau palsu? Kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Kau mungkin belum melihat bagian terakhirnya. Aku sarankan kau selesai membaca seluruh buku catatan itu sebelum berbicara. Han Feng sudah membolak-balik sebagian besar catatan itu, tetapi masih belum menemukan apa yang dicarinya, ekspresinya semakin garang. Tidak ada yang berbicara di tempat kejadian, satu-satunya suara yang terdengar adalah gesekan Han Feng yang dengan cepat membalik halaman-halaman buku. Lin Bo juga penuh rasa ingin tahu, sebagai teman sekelas guru yang sama, mustahil baginya untuk tidak tertarik pada catatan Danxing. Dia hanya tahu bahwa selama gurunya masih hidup, dia sangat menghargai buku catatan itu, selalu membawanya bersamanya dan tidak pernah membiarkan mereka melihatnya, hanya mengatakan bahwa dia akan mewariskan buku catatan ini kepada painting immortal ketika dia pensiun. Adapun isi spesifiknya, guru tersebut hanya menyebutkan bahwa isinya mencakup semua yang telah dia ajarkan sebelumnya. Namun mereka sama sekali tidak mempercayainya, terutama Han Feng. Pada saat itu, Lin Bo juga sangat penasaran tentang apa sebenarnya yang tercatat dalam catatan tersebut. Mungkinkah itu benar-benar hanya wawasan guru tentang melukis dalam gaya Danxing? Jika tidak, mengapa Han Feng begitu kesal setelah membaca catatan itu? Sebelumnya, dia juga menduga bahwa catatan Danxing mungkin berisi beberapa metode kultivasi warisan, tetapi karena menghormati gurunya, dia hanya sesekali memikirkannya dan tidak pernah menyelidiki lebih dalam, apalagi bertanya kepada Dewa Lukisan. Tidak. Sambil membolak-balik halaman, Han Feng meraung, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin semua ini hanya wawasan guru tentang jalur Danxing? Bagaimana mungkin ini terjadi? Guru itu adalah seorang pelukis ulung dari dunia bela diri kuno, seorang ahli alam penguasa sejati, bagaimana mungkin catatannya tidak berisi catatan apapun tentang jalan bela diri? Bagaimana mungkin semua itu adalah isi yang dia ajarkan kepada kita? Aku tidak percaya, aku. Tepat saat itu, suaranya tiba-tiba terhenti, matanya membelalak, menatap tajam ke arah buku catatan itu. Sang Dewa Lukisan tiba-tiba mencibir, Han Feng, apakah kau mengerti sekarang? Sekarang kau paham mengapa aku lebih memilih kau melukai tanganku daripada memberikan buku catatan itu padamu. Sekarang kamu mengerti mengapa aku bilang kamu pasti akan menyesal setelah membaca buku catatan ini, kan? Seandainya bukan karena instruksi guru sebelum beliau meninggal, bahkan jika beliau hanya mewariskan catatan Danxing ini kepada saya, mengapa saya menyimpan buku catatan ini untuk diri saya sendiri? Bab 610. Hilangnya vitalitas. Tidak, ini tidak mungkin benar, ini sama sekali tidak mungkin benar, aku tidak percaya. Han Feng tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya meringis marah sambil meraung, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin nyata. Kaulah, dasar jalang, yang mencoba menghancurkan hati Daoku, sengaja memberiku catatan Danxing palsu. Ya, pasti itu masalahnya, kau pasti sedang mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Han Feng meraung marah, kakinya bergerak, dan dia menyerbu ke arah Dewa Lukisan. Mo Weiwei berteriak keras, bergegas menuju Dewa Lukisan, mencoba menghalangi Han Feng. Beraninya kau, dasar binatang buas. Lin Bo berteriak marah, sambil juga menyerbu ke depan. Namun, ia terlalu jauh dari Dewa Lukisan dan lebih lemah dalam kultivasi daripada Han Feng, pada saat ia bereaksi dan menyerbu, sudah terlambat. Han Feng telah mencapai Dewa Lukisan dan mengayunkan telapak tangannya yang berat ke arah kepala Dewa Lukisan. Han Feng berteriak, mati. Lin Bo juga berteriak keras.
Namun tepat pada saat kritis ini, sebuah perisai tak terlihat muncul di depan dewa lukisan, dan telapak tangan Han Feng menghantam perisai tak terlihat tersebut. Dek, dek, dek. Han Feng dengan ganas menyerang dewa lukisan dari jarak dekat, tetapi dia sama sekali tidak bisa menembus perisai tak terlihat itu. Bunuh, 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 aku akan membunuhmu, dasar jalan yang telah menghancurkan hati Daoku. Aku akan membunuhmu. Han Feng terus meraung sambil melancarkan serangan dengan membabi buta. Tinju-tinju tangannya berlumuran darah segar, tetapi dia tampaknya tidak merasakan sakit dan terus memukul dengan membabi buta. Semua orang yang hadir tercengang, bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya melihat Han Feng dengan ganas menyerang dewa lukisan dari jarak dekat, seolah-olah mengenai penghalang tak terlihat, tanpa melukai dewa lukisan sedikitpun. Sang dewa lukisan juga menatap Han Feng dengan tercengang, sementara Han Feng terus meninju ke arahnya. Ini adalah perisai energi roh. Ini Tuan Qin. Mo Weiwei tiba-tiba menyadari sesuatu, dan mengarahkan pandangan penuh rasa terima kasihnya ke arah Qin Chuan. Apa? Perisai Qi roh. Itu ciri khas dari seorang yang kuat di alam kaisar. Lin Suying juga menatap ke arah Qin Chuan, wajahnya yang lembut dipenuhi dengan keterkejutan. Lin Bo menatap Qin Chuan dengan saksama, dengan ekspresi terkejut yang sama di wajahnya. Lin Suying mengungkapkan keterkejutannya, bagaimana mungkin? Berapa umurnya? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sosok yang kuat di alam kaisar? 100 tahun tanpa seorang kaisar, baru pada usia 100 tahun, bagaimana mungkin dia mencapai alam kaisar? Qin Chuan menatap Han Feng dengan wajah dingin, orang seperti ini lebih buruk daripada binatang buas, jika bukan karena tidak ingin ikut campur, Han Feng pasti sudah mati. Jadi ternyata, dia adalah seorang yang kuat di alam kaisar. Lin Bo tiba-tiba teringat sesuatu, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, bagaimana mungkin wanita tua itu adalah ibu kandungku? Mustahil, benar-benar mustahil. Tinju Han Feng sudah berlumuran darah, namun dia terus mengayunkannya tanpa henti. Dan dengan kata-kata itu, dia langsung mengalihkan perhatian semua orang kepadanya. Mata Lin Bo membelalak saat dia menatap ke arah painting immortal dan bertanya dengan terkejut, apakah Han Feng putra guru itu? Ekspresi rumit terlintas di wajah painting immortal saat dia mengangguk ke arah Lin Bo dan berkata dengan suara rendah, guru itu berasal dari garis keturunan terhormat di dunia bela diri kuno, tetapi dia hamil sebelum menikah. Yang tercela adalah pria itu mengkhianati guru tersebut, dan pada saat dia mempertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan, sudah terlambat. Ketika sang guru berada di puncak ketenarannya, demi reputasinya, dia tidak punya pilihan selain menerima Han Feng sebagai muridnya. Catatan Dancing tidak memuat catatan tentang metode kultivasi apapun, hanya isi yang pernah diajarkan guru kepada kami. Guru tersebut memiliki kebiasaan sesekali mencatat beberapa urusan pribadi dalam catatannya, jadi catatan Dancing ini tidak hanya berisi ajaran Dancing yang kami terima, tetapi juga urusan pribadi guru tersebut. Lin Bo benar-benar terkejut dengan pengungkapan ini dan bergumam, pantas saja guru itu menghilang selama 2 tahun, dan ketika dia muncul kembali, dia ditemani oleh Han Feng. Jadi itulah cerita di baliknya. Dia selalu sangat penasaran dengan isi catatan Dancing, tetapi dia tidak pernah menyangka isinya akan seperti ini. Novel Painting Immortal melanjutkan, sang guru selalu menyimpan rasa bersalah terhadap adik laki-lakinya, dan di tahun-tahun terakhirnya, ia sangat menyesal telah membesarkannya sebagai murid. Ia sangat takut mengungkapkan kebenaran kepadanya, karena khawatir adik laki-lakinya akan menyalahkannya. Alasan dia memberikan catatan Dancing kepadaku dan membuat dalih bahwa catatan itu hanya akan diwariskan kepada wanita dan bukan kepada pria adalah karena takut Han Feng akan mengetahui kebenarannya. Kupikir aku bisa merahasiakan ini dari guruku seumur hidup, tapi aku gagal. Aku telah mengecewakan guruku. Pada saat itu, air mata mengalir deras di wajah Painting Immortal. Lin Bo melirik Han Feng, lalu menghela napas dan berkata, adikku, jangan salahkan dirimu sendiri. Seandainya si kasar Han Feng ini tidak memaksamu, kau tidak akan membocorkan rahasia guru. Tidak. Han Feng menghentikan serangannya, tinjunya sudah berdarah, dan dengan ekspresi garang, dia menatap Painting Immortal dan berkata, uang kertas itu palsu, pasti palsu. Kaulah, wanita celaka, yang membawa buku catatan palsu untuk menghancurkan integritas moralku dengan sengaja. Bukankah begitu? Dasar wanita malang, cepat katakan padaku, apakah kau yang sengaja membawa buku catatan palsu ini? Pelukis abadi menatap Han Feng dengan dingin dan berkata, apakah buku catatan ini asli atau palsu? Kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Guru itu sendiri adalah seorang penguasa alam yang kuat, dengan kultivasimu saat ini, kau akan dengan mudah dapat mengetahui bahwa buku catatan ini memang berasal dari tangan guru. Han Feng seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar hebat sebelum ia jatuh tersungkur ke tanah, air mata mengalir deras di wajahnya tanpa terkendali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ini bisa terwujud? Bagaimana mungkin guru itu adalah ibu kandungku? Mengapa dia menipuku? Mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal?
Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Tidak. Ini tidak mungkin benar, ini pasti tidak benar. Han Feng bangkit dengan gemetar, seluruh tubuhnya seolah tanpa jiwa, terhuyung-huyung menuju keluar sambil bergumam sendiri. Adik laki-laki. Painting Immortal tak tahan lagi, ingin memanggil Han Feng, tetapi tak tahu harus berkata apa, ia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Han Feng berjalan semakin jauh. Lin Bo tiba-tiba terdiam, matanya memerah saat ia memperhatikan sosok Han Feng yang menjauh. Tiba-tiba, terdengar bunyi gedebuk pelan. Han Feng tanpa diduga menabrak pohon besar yang tidak jauh dari situ dan roboh seketika. Adik laki-laki. Painting Immortal menjerit dengan suara yang memilukan dan bergegas mendekat. Lin Bo berdiri di sana, tercengang, mulutnya berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu berbicara, wajahnya dipenuhi kesedihan. Qin Chuan menyaksikan semua yang terjadi di hadapannya dan merasakan emosinya mencekam. Han Feng memang tercela, namun juga sangat tragis. Mungkin hasil ini adalah yang terbaik. Awalnya dia datang untuk mengambil giok jiwa 9 putaran yang ada di tangan Lin Bo, tetapi dengan apa yang telah terjadi, tidak pantas untuk berbicara saat ini, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Tepat ketika dia hendak pergi, Tang Yuer tiba-tiba memanggil. Telepon terhubung, dan dia mendengar suara Tang Yuer yang mendesak, "Kakak Qin, ini tidak baik." Kekuatan hidup Song Yan semakin menipis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.